Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vincent Ho dengan NIM 2410 2111 10065. Saya berasal dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Fakultas Hukum. Di sini, saya ingin membahas terkait yang pertama, analisa petugas parkir dan PAOGAH di Kalimantan Selatan dan juga mengidentifikasi kekosongan, kekaburan, dan konflik perda di Kalimantan Selatan. Yang kedua, mengkaji perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan, mineral, dan batu bara pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Yang ketiga, dana Pemda yang diendapkan dan respons Kota Kalimantan Selatan. Dan yang keempat, membahas terkait bencana alam yang terjadi di daerah Aceh dan Sumatera. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Fenomena meningkatnya petugas parkir liar dan PAOGAH di Kalimantan Selatan merupakan isu sosial yang muncul tidak secara tiba-tiba, tetapi tumbuh dari berbagai faktor yang saling terhubung dan berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jika kita melihat lebih dekat, persoalan ini sebenarnya merupakan cerminan dari kondisi ekonomi dan sosial yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Banyak masyarakat yang sulit memperoleh pekerjaan formal, baik karena minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, maupun ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dalam kondisi seperti ini, profesi sebagai juru parkir liar atau PAOGAH menjadi alternatif yang dianggap realistis. Pekerjaan ini tidak memerlukan persyaratan administratif, tidak membutuhkan kemampuan teknis tertentu, dan dapat langsung menghasilkan uang setiap hari. Faktor inilah yang membuat banyak orang menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama. Jika kita berbicara soal pendapatan, dalam beberapa kondisi, pendapatan seorang juru parkir liar dapat mendekati atau bahkan menyamai pekerjaan formal yang menerima gaji bulanan. Terlebih lagi, tidak adanya standar tarif membuat mereka dapat menentukan besaran pungutan secara fleksibel. Inilah yang membuat pekerjaan tersebut tetap bertahan dan semakin menarik bagi sebagian masyarakat. Di sisi lain, lemahnya pengawasan di lapangan juga menjadi faktor yang memperkuat keberadaan mereka. Aparat penegak hukum berada dalam posisi dilematis, karena tidak semua petugas parkir liar bertindak mengganggu. Sebagian dari mereka benar-benar berusaha membantu kelancaran parkir dan lalu lintas. Sementara sebagian lainnya justru memberatkan masyarakat dengan pungutan yang tidak wajar, memaksa, atau bahkan mengacaukan arus kendaraan. Ketidakkonsistenan ini membuat proses penindakan tidak berjalan optimal, sehingga fenomena parkir liar terus berlangsung tanpa hambatan berarti. Dari perspektif hukum, sebenarnya terdapat peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 2 tahun 2016 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Perda tersebut secara tegas mengatur bahwa pemungutan parkir hanya boleh dilakukan oleh petugas resmi menggunakan karcis resmi pada lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada pasal 26, pelanggaran terhadap ketentuan ini bahkan dapat dikenai sanksi pidana atau denda. Namun, kekurangan utama dari perda tersebut adalah tidak adanya istilah juru parkir liar atau PAOGAH secara eksplisit. Akibatnya, penegakan hukum sangat bergantung pada interpretasi aparat di lapangan dan pembuktian bahwa seseorang melakukan pemungutan tidak sah di lokasi non-resmi. Kekosongan norma semacam ini membuat mekanisme pengawasan, penindakan, dan bahkan pembinaan terhadap juru parkir liar menjadi tidak terstruktur. Inilah yang kemudian memperbesar ruang munculnya praktik parkir liar yang semakin tidak terkendali. Fenomena kekosongan dan kekaburan aturan ini bukan hanya terjadi pada isu parkir liar, tetapi juga tampak jelas pada fenomena manusia silver yang kini semakin sering terlihat di jalanan Kalimantan Selatan. Fenomena ini berkembang tanpa adanya regulasi yang secara khusus mengatur aktivitas mengamen, atraksi jalanan, ataupun penggunaan cat tubuh berbahaya. Perda Ketertiban Umum hanya mencantumkan istilah-istilah umum seperti mengganggu ketertiban atau mengganggu pengguna jalan. Namun, tidak menjelaskan secara rinci perilaku apa saja yang masuk dalam kategori tersebut. Ketidakjelasan definisi ini menyebabkan tindakan aparat seringkali tidak konsisten.
Setiap daerah bahkan setiap petugas dapat memiliki tafsir berbeda tentang kapan seseorang dianggap mengganggu ketertiban. Padahal aktivitas seperti manusia silver berpotensi membahayakan kesehatan dirinya sendiri, terutama karena penggunaan cat yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya. Lebih memprihatinkan lagi, dalam beberapa kasus, anak-anak ikut terlibat juga dalam aktivitas tersebut. Dan hingga kini tidak ada mekanisme regulatif yang memberikan perlindungan memadai untuk mereka. Selain isu sosial dan peraturan daerah, perubahan kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 turut memberikan dampak signifikan bagi daerah, khususnya dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara. Dengan adanya sentralisasi kewenangan, pemerintah pusat kini memegang kendali penuh dalam perizinan dan pengawasan. Meskipun langkah ini dianggap tepat dari sisi pengelolaan sumber daya nasional yang bersifat strategis, namun dari perspektif otonomi daerah, kebijakan ini jelas merupakan sebuah kemunduran. Pemerintah daerah kehilangan kewenangan untuk mengatur sumber daya alam di wilayahnya sendiri. Tidak hanya kewenangan, tetapi juga potensi pendapatan daerah dari perizinan menjadi hilang. Secara administratif, dinas-dinas yang sebelumnya memegang peranan strategis dalam pengawasan tambang kini kehilangan fungsinya. Secara sosial, masyarakat lokal semakin jauh dari proses pengambilan keputusan, sehingga ruang untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka semakin terbatas. Hal ini dapat memicu konflik ketika terjadi pelanggaran lingkungan, pencemaran, atau sengketa antara perusahaan dan masyarakat. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Isu yang belakangan ini menarik perhatian publik adalah terkait tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenai adanya dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan. Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah yang disorot setelah ditemukan adanya dana sekitar 4,7 hingga 5,1 triliun rupiah yang belum terserap. Dalam pandangan pusat, dana yang tidak segera dibelanjakan berisiko menghambat pergerakan ekonomi. Namun, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin langsung memberikan klarifikasi bahwa dana tersebut merupakan kas daerah yang masih menunggu proses realisasi program. Ia menjelaskan bahwa penempatan dana tersebut dalam giro atau deposito adalah bagian dari manajemen kas yang normal sambil menunggu waktu pelaksanaan kegiatan. Dalam menanggapi isu ini, Muhyiddin terlihat lebih tegas daripada biasanya, bahkan sempat mengkritik laporan pusat yang dianggap belum sepenuhnya terverifikasi. Meski demikian, pusat tetap menegaskan pentingnya percepatan belanja daerah demi menjaga stabilitas ekonomi. Polemik tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih memerlukan perbaikan, baik dalam hal transparansi pengelolaan kas, sinkronisasi data, maupun komunikasi publik. Pada akhirnya, baik pusat maupun daerah memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa anggaran dapat terserap secara efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan regulasi, penyempurnaan perda, serta penguatan kapasitas pemerintahan daerah menjadi kebutuhan mendesak agar berbagai fenomena sosial dan administratif ini dapat diatasi secara sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas terkait bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Mungkin belakangan ini kita melihat bagaimana beberapa wilayah mengalami bencana alam yang cukup besar, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga kerusakan infrastruktur yang mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mobilitas, kehilangan tempat tinggal, serta terhambatnya aktivitas sosial dan ekonomi. Bahkan ada seorang bupati yang sampai mengeluarkan surat pernyataan bahwa daerahnya tidak sanggup menangani bencana tersebut. Hal ini tentu bukan persoalan yang ringan, karena ketika kepala daerah sudah menyatakan ketidakmampuan, maka itu adalah bentuk sinyal bahwa bencana tersebut telah melampaui kapasitas fiskal, sumber daya, serta kemampuan penanggulangannya pemerintah daerah.
Dari perspektif hukum tata negara dan pemerintahan daerah, sebenarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah mengatur mekanisme penetapan status bencana, baik pada skala daerah maupun skala nasional. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penetapan status bencana nasional tidak semata-mata berdasarkan tingkat kerusakan fisik atau jumlah korban, tetapi juga mempertimbangkan 3 faktor penting. Yang pertama, jumlah korban, yang kedua, kerugian harta benda, dan yang ketiga, luas wilayah yang terkena bencana. Namun, ada satu faktor yang sering dianggap paling penting, yaitu kapasitas pemerintah daerah dalam menangani bencana tersebut. Ketika kapasitas daerah tidak sanggup, maka pemerintah pusat memiliki dasar hukum untuk mengambil alih dan menetapkan suatu bencana sebagai bencana nasional. Tetapi pertanyaannya, mengapa pemerintah pusat tidak menerapkan status bencana nasional untuk daerah-daerah di Aceh dan Sumatera yang sedang terdampak cukup parah? Dari sudut pandang analitis sebagai mahasiswa hukum, saya melihat ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, pemerintah pusat mungkin menilai bahwa bencana tersebut masih dalam kategori dapat ditangani oleh pemerintah daerah bersama dukungan provinsi dan beberapa unsur pemerintah pusat tanpa harus menetapkannya sebagai bencana nasional. Kita harus memahami bahwa status bencana nasional bukan sekedar istilah, tetapi memiliki konsekuensi hukum, administratif, dan fiskal yang cukup besar. Ketika status ini ditetapkan, koordinasi penanganan bencana beralih dari daerah ke pusat. Anggaran khusus yang harus dikeluarkan dan mekanisme penanganan harus disesuaikan dengan standar operasi tingkat nasional. Yang kedua, ada kemungkinan bahwa pemerintah pusat berhati-hati agar penetapan bencana nasional tidak menimbulkan dampak politik dan birokratis yang terlalu luas. Karena dalam beberapa kasus, status bencana nasional dapat memengaruhi perencanaan pembangunan daerah, anggaran daerah, bahkan evaluasi terhadap kinerja kepala daerah. Pemerintah pusat mungkin ingin memberikan ruang bagi daerah untuk tetap menjalankan fungsi otonomi dan tanggung jawab awal dalam penanggulangan bencana, selama kapasitas tersebut masih dinilai cukup. Namun di sisi lain, sebagai mahasiswa hukum, saya melihat bahwa ketika seorang bupati sudah mengeluarkan surat pernyataan bahwa daerahnya tidak sanggup untuk menangani bencana tersebut, secara normatif seharusnya negara hadir secara lebih kuat. Ketidaksanggupan kepala daerah bukan sekadar pernyataan administratif, tetapi merupakan indikator empiris bahwa fungsi pemerintah daerah telah mencapai titik kritis. Dalam kondisi tersebut, pemerintah pusat seharusnya mempertimbangkan setidaknya 2 langkah: memperkuat bantuan sumber daya atau meninjau kembali apakah status bencana nasional diperlukan untuk mempercepat koordinasi lintas sektor. Bencana alam adalah keadaan luar biasa yang membutuhkan respon luar biasa. Ketika masyarakat terdampak kehilangan tempat tinggal, akses kesehatan terputus, atau transportasi lumpuh, maka prinsip dasar dalam negara kesejahteraan yaitu negara harus hadir, harus benar-benar diwujudkan. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, prinsip Freyes-Armisen atau kebijaksanaan bebas pemerintah juga memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk mengambil tindakan cepat meski tidak adanya perintah eksplisit dalam regulasi. Artinya, ketika keselamatan masyarakat terancam, negara tidak boleh hanya terpaku pada prosedur, tetapi harus fleksibel, responsif, dan mendahulukan kepentingan publik. Sebagai mahasiswa hukum, saya juga ingin menyampaikan saran sederhana. Seharusnya pemerintah pusat memperkuat mekanisme koordinasi dan mempercepat respons, khususnya ketika daerah sudah menyatakan ketidakmampuannya. Selain itu, pemerintah pusat perlu memperjelas indikator transparan tentang kapan sebuah bencana layak disebut sebagai bencana nasional, agar tidak menimbulkan kesan bahwa keputusan tersebut bersifat politis atau subjektif. Di sisi lain, juga perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana melalui perencanaan anggaran yang lebih baik, mitigasi risiko yang lebih matang. Mungkin itu saja pemaparan materi pada pembahasan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.